Yang kata Nabi Muhammad, kalau Uwais itu sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala, doanya secepat kilat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu penasaran, siapa Uwais ini? Siapa Uwais ini? Coba lihat Uwais. Jadi penampilannya seperti orang gila, dilempari batu sama anak kecil, yang sampai akhirnya Uwais itu ketika dilempari batu sama anak kecil, Uwais berkata kepada anak kecil itu, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, anak-anak kecil itu, in kuntum wala budda antarmuni, kalau kalian wahai anak-anak kecil, jika kalian memang harus melempari diriku, tolong lempari aku dengan batu kecil saja. Coba ini Uwais Al-Qarani luar biasa ini. Kalau memang kalian harus melempariku, tolong lempari aku dengan batu kecil, jangan lempar yang besar. Kenapa? Fa ini akhaf, karena aku takut antutmu akibi, takut kalau betisku ini atau mungkin kakiku ini, sebab kalian lempar dengan batu yang besar, akhirnya terluka dan mengeluarkan darah. Sedangkan aku punya pakaian cuma satu-satunya ini, kalau kena darah aku tidak bisa sholat. Jadi tidak ada orang gila bisa ngomong seperti itu gitu. Kalau kamu memang harus melempariku wahai anak-anak kecil, lempari aku dengan batu yang kecil, jangan lempar dengan yang besar, karena takut kalau sampai aku terluka, keluar darah, pakaianku cuma ini satu-satunya. Yang ini juga aku gunakan untuk sholat, kata Uwais Al-Qarani. Fahakadha kanat siratuhu, dan beginilah sejarahnya kehidupan Uwais, setiap harinya seperti itu. Walaqad adzama Rasulullah amrahu, dan Rasulullah sangat mengagungkan ini Uwais Al-Qarani. Walaupun di kaumnya dianggap orang yang gila, tapi Rasulullah agungkan, keluar namanya di lisan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Harim bin Hayyan, pernah diceritakan dari al-Imam Sayyidina Harim bin Hayyan, lam yakun li hammun illa an atluba Uwais wa as'ala minhu aw as'ala anhu. Aku tidak pernah sumpah memikirkan sesuatu kecuali satu, kata Sayyidina Harim bin Hayyan. Apa itu? Sumpah mencari Uwais ini di mana sih keberadaannya. Karena dengar Nabi Muhammad pernah mengatakan Uwais ini adalah orang yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Para penduduk bumi tidak kenal dengan Uwais, tapi para malaikat kenal dengan Uwais yang punya doa yang mustajabah. Sehingga Sayyidina Harim bin Hayyan itu juga ingin minta doa kepada Uwais Al-Qarani ini. Tapi sumpah ini Harim bin Hayyan ini, Sayyidina Harim bin Hayyan sumpah nyari Uwais ini tidak ketemu di mana. Yang mana sebenarnya dari orang-orang yang dia itu berpakaian yang compang-camping, mana di antara mereka yang namanya Uwais ini? Sehingga beliau katakan, tidak pernah aku sumpah sesumpah diriku memikirkan ketika mencari Uwais dan tidak ketemu-ketemu. Kemudian sampai akhirnya kata beliau, hatta saqatu alaihi jalisan ala sati'il furat, sampai akhirnya aku pernah melihat seseorang yang dia itu duduk di pinggiran sungai di siang hari yang terik matahari itu sangat menyengat, dan orang ini lagi wudhu dengan kondisinya, tapi dia berwudhu dan wudhunya tepat, wudhunya itu sempurna. Fa'araftuhu bin na'ati, sehingga aku mulai meyakini ini jangan-jangan Uwais ini. Karena kalau orang gila mungkin wudhunya tidak sesempurna itu wudhunya. Ini Uwais, ini orang wudhunya sempurna. Ini jangan-jangan orang yang saya cari-cari selama ini, yaitu Uwais Al-Qarani. Fasalamtu alaih, kemudian aku ucapkan salam kepadanya, kata Sayyidina Harim bin Hayyan. Faradda, dan dia menjawab salamku. Wa nadhara ilaih, dan dia berbalik dan mengarah dan menghadap kepadaku. Kemudian aku berkata, kemudian Sayyidina Harim bin Hayyan berkata, rahimakallah ya Uwais wa ghafara laka kaifa anta. Nah, untuk mengetes ya, Sayyidina Harim bin Hayyan itu ngetes, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu wahai Uwais, dan semoga Allah juga mengampuni dosamu wahai Uwais. Kaifa anta, bagaimana kabarmu? Jadi mencoba menebak ya, menyebut namanya Sayyidina Uwais Al-Qarani. Summa khanaqatni al-ibrah min hubbi iyyahu wa riqati alaihi hatta bakaitu wa baka.
Dan di saat itu, di saat aku mengatakan bagaimana kabarmu wahai Uwais, itu aku menangis karena aku cinta dengan Uwais ini. Dari dulu sudah lama, bertahun-tahun aku cari ini orang, tidak ketemu-ketemu. Aku cinta kepadanya, dan kebetulan di saat aku nangis ternyata dia ikut nangis. Wa qala, sambil dia berkata, itu Uwais, Sayyidina Uwais berkata, wa anta fahayyaka, dan begitu juga kamu, semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu. Ini cara yang diajarkan oleh orang-orang soleh zaman dahulu. Coba, di awal pertemuan Sayyidina Harib bin Hayyan yang rindu untuk berjumpa dengan Uwais karena Uwais punya doa yang mustajabah, di awal pertemuan sudah mendapatkan doanya Uwais Al-Qarani. Dengan apa? Dengan Sayyidina Harib bin Hayyan mendoakan Uwais, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu wahai Uwais, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Itu bukan berarti Sayyidina Uwais itu banyak dosanya, tapi itu adalah sebuah pancingan yang akhirnya apa? Uwais Al-Qarani menjawab, wa anta, begitu juga dengan kamu, semoga Allah merahmatimu dan Allah mengampuni dosamu. Yang doa Uwais Al-Qarani, berarti ini Sayyidina Harib bin Hayyan di saat itu juga dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Dan ini yang juga kita diajarkan oleh Muhammad di saat kita mendoakan orang lain. Misal di saat ada orang memberikan hadiah kepada kita, lantas apa jawaban kita? Jawaban kita diajarkan oleh Muhammad, jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Orang yang memberikan hadiah, yang ketika dia berikan kepada kita kemudian kita katakan jazakumullah khairan, maka dia hendaknya menjawab wa iyyakum, wa iyyakum, dan juga untukmu, yang artinya jazakumullah, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang banyak. Kemudian orang yang mendengarkan kalimat tersebut dia menjawab wa iyyakum, begitu juga kamu. Jadi indah, termasuk salam kan gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Kita jawab waalaikumsalam juga, semoga Allah berikan keselamatan kepadamu. Itu indahnya pendidikan dari Nabi kita Muhammad. Wa anta, kemudian kata Sayyidina Uwais, begitu juga kamu, semoga Allah merahmati dan mengampunimu, dengan menangis. Fahayyakallah, dan semoga Allah memperpanjang umurmu ya Harib bin Hayyan. Kaget Sayyidina Harib bin Hayyan. Uwais Al-Qarani menyebut namanya Sayyidina Harib bin Hayyan, yang padahal itu adalah perjumpaan pertama, tidak pernah ketemu sama Uwais. Kaifa anta ya akhi, bagaimana keadaanmu wahai saudaraku, kata Uwais Al-Qarani. Wa man dallaka alayya, apa yang menjadikan kamu datang kepadaku wahai Harib bin Hayyan.